Gini Sian, penasaran nggak sama mahasiswa manajemen yang super inspiratif? Penasaran siapa orangnya? Ini cuplikannya. Halo Genesian, it's me again Berlin. Welcome back to Talk or Genesian Talk. Kali ini aku bakal ngobrol bareng sama seseorang yang super duper inspiratif nih Genesian. Beliau sudah menjadi duta genre, duta kesehatan, duta tanah Halisa, dan juga menjadi Mojang Jejaka Kabupaten Sukabumi. Pokoknya siap-siap untuk terinspirasi ya Genesian. Nah Genesian, sekarang aku udah bareng nih sama salah satu mahasiswa manajemen Universitas Nusa Putra yang banyak banget prestasinya ya. Kira-kira para Genesian udah pada tahu belum nih? Sekarang aku udah sama Kak Elvin Ferdian. Halo Kak, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin Kak Elvin boleh kenalan dulu nih sama para Genesian dan mungkin menceritakan sedikit prestasi apa aja yang udah Kak Elvin raih. Oke, halo Genesian, kenalin nama aku Elvin Ferdian. Mungkin kalau ngomongin prestasi, aku sebutin aja nih kayak Boleh. pertama ada duta genre Kabupaten Sukabumi, aku juara 1. Lalu ada duta kesehatan Provinsi Jawa Barat berbakat, lalu ada Mojang Jejaka Kabupaten Sukabumi, dan ada juga aku sebagai duta Taman Nasional Gunung Halimun Salak, itu tingkat nasional. Lalu beberapa di kecamatan juga aktif sih Kak, ada duta CTPS dan duta stunting juga. Oke, wah banyak banget ya Genesian prestasinya. Nah, yang bikin penasaran nih gimana sih cara Kak Elvin untuk membagi waktu antara kuliah dan juga kegiatan di luar kampus itu? Pastinya sih manajemen waktu itu yang sulit ya Kak, karena gimana, aku juga sebagai mahasiswa di sini harus terus aktif belajar, belum masuk kelas, belum ini. Tapi karena udah passionnya aku aktif, pengen bisa, dan aku ngerasa oke, aku belum cukup nih kalau cuman punya ini, aku harus cari-cari prestasi yang lain gitu. Jadi mungkin aku mengesampingkan mainnya aku. Kayak misalnya kayak ya udahlah cuma nongkrong doang, aku nanti aja kayak gitu, bisa kan hang out sama temennya nanti aja. Ya kayak gitu. Jadi lebih baik kita mengesampingkan kepribadian bersama teman-teman atau gimana. Mungkin teman-teman juga ngerti kalau kita aktif seperti ini kan. Jadi gak usah lah mainnya nanti aja minggu depan gitu. Kita punya tanggung jawab di sini. Ibaratnya aku sebagai duta genre harus sosialisasi terhadap remaja, ke posyandu, penyuluhan kayak gitu kan, berbahas tentang stunting kayak gitu. Jadi kadang itu kan memakan waktu juga ya Kak, apalagi ibaratnya ke kampus pagi, siangnya langsung terjun ke lapangan, ke masyarakat gitu. Jadi mainnya nggak ada gitu, dan malamnya harus belajar. Nah, yang penting kita tetap pede apa yang kita punya gitu. Dan sih, tahu Kak. prioritas ya. Betul, karena kan kita ngerasa punya tanggung jawab yang besar gitu sih Kak. Tapi menurut Kak Elvin sendiri, kegiatan di luar kampus tuh harus banget setiap orang miliki nggak sih? Menurut aku sendiri ya Kak, soalnya beda pemikiran, beda orang mungkin ya. Menurut aku sih harus Kak, karena kenapa? Kita di kampus nyari ilmu, nyari pembelajaran, kita dapat ilmu yang dikasih oleh dosen, ibaratnya seperti itu Kak. Tapi kalau di luar kita bukan ilmu doang, kita dapat relasi, pengalaman, hal yang nggak kita ketahui tiba-tiba datang itu. Apalagi kan teamwork kita diuji gitu Kak, ditambah kita tuh temenan bukan hanya sebatas sama umur juga kayak di kampus, mungkin perbedaan umur signifikan, tapi dari berbagai kalangan. Contohnya kalau kita ikut ajang duta dinaungi oleh dinas, beberapa dinas kan mungkin ada yang lebih senior, ada yang lebih berpengalaman lebih jauh, jadi informasi ilmu kita lebih luas, jadi pemikiran tuh lebih worldwide gitu. Jadi open minded gitu. Betul. Tapi dari beberapa kegiatan duta, mungkin dari duta genre dan lainnya, ada nggak sih dampak yang diberikan ke masyarakat secara langsung Kak? Ada sih Kak. Ya. Boleh disebutkan? Contoh kalau untuk duta genre sih, aku juga punya program sendiri terkait gizi dan anemia, karena mungkin sekarang saat ini lagi marak-maraknya stunting, apalagi khususnya di Kabupaten Sukabumi sih Kak. Jadi aku mungkin pada saat menjadi duta genre, setiap minggu selalu ada penyuluhan ke desa, pemberian vitamin untuk balita, penyuluhan untuk ibu dan remaja, karena pada saat ini kalau untuk genre lebih seputar remaja, apalagi remaja mental illness-nya. Nah, itu di situ peran aku untuk memberikan dukungan, memberikan pelopor bahwa remaja itu harus terus gembira, terus berprestasi, jangan ya udahlah capek, ya udahlah jadi anak-anak ini, ya kayak gitu sih Kak. Kalau untuk genre seperti itu. Kalau untuk duta kesehatan, aku punya program juga namanya Nakes, Peran Nyata Kesehatan Gizi. Itu lebih difokuskan gizi juga sih, karena kenapa? Melihat
perkembangan saat ini mungkin banyak yang kurang gizi juga sih Kak. Ditambah orang tua biasanya Kak, ayo udahlah kasih makan ini deh gitu kan. Jadi senang aja gitu Kak untuk terjun langsung ke lapangan, karena aku juga hidup untuk masyarakat juga gitu kan Kak, dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kerja nyatanya aku juga menjadi fasilitator di SMP di daerah aku, kecamatan khususnya. Itu ada namanya perkumpulan rutin, biasanya kita membahas materi, mengulas kembali apa sih kasus-kasus yang ada di daerah kita gitu untuk remaja. Jadi anak-anak SMP maupun SMA lebih berpikiran luas kayak, oh kita bisa menyelesaikan masalah ini nih, kayak gitu. Terus untuk ke desa-desa saya ikut terjun membantu ibu-ibu rumah tangga menyelesaikan permasalahan juga bisa Kak, karena kita juga sebagai remaja belajar kalau di Duta Genre dan Duta Kesehatan, belajar bagaimana menjaga kesehatan diri dan juga orang lain, seperti itu sih Kak. Tidak hanya diri sendiri gitu ya. Betul, dan untuk Mojang Jajaka sih lebih menjadi promotor pariwisata sih Kak. Karena pariwisata di Kabupaten Sukabumi khususnya pasti banyak banget gitu Kak. Jadi untuk mendorong ekonomi wisata dan ekonomi kreatif juga kalau untuk di Duta Mojang Jajaka. Karena kan sebagai ikon wisata gitu kan. Kalau untuk Taman Nasional Gunung Halamun Salak banyak banget sih yang kita pelajari dan dampak khususnya karena ekosistem alam di Gunung Halamun Salak juga kita harus tetap jaga. Edukasi sih Kak, lebih banyaknya edukasi, terjun langsung ke lapangannya, paling penyuluhan seperti itu, karena lebih banyaknya melalui online media sosial langsungnya gitu sih Kak. Oke, sangat banyak banget kegiatannya dan prestasinya. Speechless sih bener aku dengar ya. Dan tapi ketika menjalani itu pasti ada tantangannya. Betul, Kak. Kira-kira tantangannya itu apa aja dan pas menghadapinya solusinya kayak gimana nih, Kak Alvin? Berat banget ya Kak, kadang ngerasa capek juga gitu. Tapi kalau aku diam malah lebih capek rasanya sih gitu Kak. Paham. Tantangannya sih mungkin omongan orang-orang sih Kak, kayak lo kok aktif banget sih, ngapain sih, karena gitu kadang. Cari apa sih mungkin? Iya, mau ngapain sih seaktif itu, masa nggak mikirin kampus, mikirin kuliah atau apa gitu. Kadang lo kok aktif di luar tapi kayak gini itu sih Kak, bikin kita down kadang. Ya. Kadang juga ekspektasi orang tua. Oke, paham. Kamu ikut ini mau dapat apa? Kamu ngapain sih, cari Apa gitu kan? hasilnya? Iya gitu. Tapi di balik itu ya ngapain juga down, kalau aku bilang kan kita harus pede aja gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kita mampu, ya apa salahnya gitu. Kenapa enggak ya? Iya, malah orang tuh ngelihat, oh ya udah karena dia mah bisa gitu loh. Ditambah kita bisa memberikan motivasi untuk orang lain, kita ikut ini jadi termotivasi, malah mungkin aku bilangnya anak-anak aku pun kayak, Kang aku pengen kayak Kang, pengen kayak gini-gini, dan terbukti menjadi the next generation gitu kan. Jadi orang-orang yang termotivasi. Betul, seperti itu. Bermanfaat bagi orang lain, gak cuma buat diri sendiri. Betul. Oke, last question nih Kak. Ada gak pesan yang ingin disampaikan untuk para genesian yang nonton Kak Alvin sekarang nih? Oke, buat semuanya pesannya sih bukan seperti gimana Kak, tapi aku pengen kita bukan berprestasi di kampus saja, tapi di luar kampus juga harus mengedepankan prioritas kita juga gitu, karena setelah dari kampus kita belajar, kita praktekkan di luar gitu. Contohnya kita prodinya manajemen nih Kak, aku juga belajar manajemen waktu di luar, manajemen seperti apa, manajemen sumber daya manusia kayak gitu. Jadi belajarnya di kampus, prakteknya juga bisa di luar. Implementasinya. Gitu. Betul. Oke, sangat insightful banget ya ini dari Kak Alvin. Thank you so much Kak Alvin sudah Terima kasih, menyempatkan Kak. waktunya untuk berbagi pengalaman dengan para genesian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi nanti ya Kak. Oke, bye. Nah itu dia obrolan aku sama Alvin tadi, super duper insightful banget ya. Itu membuktikan banget kalau misalkan jadi mahasiswa itu nggak cuman bisa berkegiatan di kampus aja, tapi juga bisa aktif di luar kampus. Seperti yang tadi Alvin bilang, kalau misalkan segala pelajaran yang sudah kita dapatkan di bangku perkuliahan harus kita implementasikan di masyarakat. Aku Berliana, sampai jumpa di Jitok selanjutnya. Bye-bye!